Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina dengan NIM S1 S1221138 kelas B, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit pengimplementasian Python dari kelas dan objek tentang DualXTV. Oke, di sini dalam DualXTV ini kita masih menggunakan inference. Jadi inference itu dia adalah prinsip dalam pemrograman orientasi objek yang memungkinkan kita untuk membuat kelas baru atau child berdasarkan kelas yang sudah ada atau parents. Kelas ini dia mewarisi semua atribut dan perilaku dari kelas parent sehingga mengurangi duplikat kode. Dalam inference ini kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama, kelas child dapat menambah perilaku tambahan yang tidak ada pada kelas parents atau augmentasi. Yang kedua, kelas child dapat mengubah atau menyesuaikan perilaku yang diwarisi dari kelas parents atau specialization. Dengan memberi definisi alternatif, inference membantu kita mengorganisir hubungan antara banyak kelas dan memungkinkan penggunaan hierarkis kelas yang sama, kelas yang besar. Jadi yang pertama, pada contoh argumentation ini merujuk pada penggunaan inference dalam pemrograman berorientasi objek untuk menambah fungsi tambahan ke dalam kelas yang sudah ada. Dalam kasus ini, kita memiliki kelas DualXTV. Jadi di sini kita sudah membuat kelas dengan nama DualXTV. Yang ingin menambahkan perilaku untuk mengolah daftar saluran favorit. Jadi di sini kita membuat saluran favorit. Perilaku yang ingin ditambahkan mencakup penambahan saluran ke daftar favorit. Itu ada penghapusan saluran dari daftar favorit. Di sini kan kita menambahkan di sini lagi remove atau penghapusan saluran, dan ada melompat ke saluran favorit berikutnya, yaitu jump to favorite. Lalu untuk mencapai ini kita membuat kelas DualXTV yang merupakan anak dari kelas television. Jadi DualXTV ini dia merupakan anak dari television yang sudah ada. Ini dilakukan dengan mendeklarasi kelas DualXTV atau television. Jadi di sini kita mendeklarasikan kelas DualXTV ini. Di sini ada kita memanggil television atau menambahkan parameter television dengan inference DualXTV yang mewarisi semua metode yang ada dari kelas television. Namun di sini kita harus menentukan detail yang diperlukan untuk fungsi tambahan ini. Jadi pada contoh ini kita memperkenalkan variabel instance baru atau self favorite. Di sini ada self favorite yang merupakan daftar saluran favorit. Ini diinisialisasi sebagai daftar kosong. Dalam konstruktor kelas DualXTV-nya. Penting untuk diingat bahwa kita telah mengganti konstruktor initnya itu ke kelas DualXTV. Ini ada initnya dengan konstruktor sendiri. Namun kita masih ingin memastikan bahwa atribut lainnya seperti volume, ini dia kelas television seperti volume saluran dinasikan dengan benar. Oleh karena itu kita memanggil konstruktor kelas television menggunakan television init. Di sini kita memanggil konstruktor kelas television menggunakan television init untuk memastikan bahwa semua aspek keadaan kelas diatur dengan benar. Ini adalah contoh bagaimana inference digunakan untuk argumentasi atau menambahkan fitur tambahan ke kelas yang sudah ada. Selanjutnya kita menambahkan dengan membuat implementasi untuk 3 metode baru dalam kelas
declass TV. Yang pertama itu ada D2 favorit, penambahan saluran yang sedang ditonton ke daftar saluran favorit jika TV dalam keadaan hidup, dan saluran tersebut dalam keadaan hidup dan saluran tersebut belum ada di daftar favorit. Atau di sini tulisannya channel not in cell favorit. Jadi selanjutnya di sini ada metode remove from favorite. Ini dia melakukan hal yang serupa, yaitu menghapus saluran dari daftar favorit jika ada. Selanjutnya ada metode zoom to favorite yang sedikit lebih kompleks. Tujuan dari metode ini adalah melompat ke saluran berikutnya. Itu ada self power on and self channel in self favorite. Tujuan dari metode ini adalah melompat ke saluran favorit berikutnya berdasarkan aturan tertentu. Jika tidak ada keadaan saluran favorit yang memiliki nomor lebih tinggi dari saluran, ini dia lebih dari 0, maka kita akan melompat ke saluran favorit terendah. Jika ada saluran favorit yang lebih tinggi, kita harus menentukan saluran favorit yang paling mendekati saluran saat ini. Jika tidak ada, jadi di sini kita menggunakan else. Jika tidak ada saluran yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ini adalah contoh implementasi dari konteks kelas Dulux TV yang menggunakan inference untuk menambahkan perilaku tambahan ke kelas Dulux, ke kelas television. Selanjutnya ada specialization. Pada bagian ini, spesialisasi adalah konsep dalam pemrograman orientasi objek di mana kita mengambil kelas yang sudah ada dan memodifikasinya untuk menambah perilaku khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini kita memiliki kelas yang namanya itu ada sorted set by PY yang bertujuan untuk menyimpan elemen-elemen dalam urutan tertentu, menghindari duplikasi. Dalam implementasi ini kita memulai dengan menggunakan class list. Dengan class list yang sudah ada sebagai basis inheritnya untuk kelas sorted set. Hal ini memungkinkan kita untuk memanfaatkan banyak metode yang sudah ada dalam list tanpa perubahan. Nah, di sini intinya spesialisasi dalam konteks ini mengacu. Ini dia listnya itu kita menggunakan class list. Intinya spesialisasi dalam konteks ini dia mengacu pada pengambilan class list yang sudah ada dan mengubah perilaku beberapa metodenya agar sesuai dengan kebutuhan sorted yang memiliki sifat unik seperti pengurutan dan penghindaran duplikasi elemen. Selanjutnya, pada penggunaan index after dalam kelas ini dia index afternya, dan dalam kelas sorted setnya ini yang digunakan untuk menentukan posisi yang tepat untuk menyisipkan elemen baru. Nah, jadi sini elemen baru, metode ini bekerja dengan cara mencari indeks di mana elemen harus dimasukkan berdasarkan nilai yang diberikan. Jika tidak ada elemen yang lebih besar dari nilai yang diberikan, maka indeks yang sesuai adalah panjang set jumlah elemen dalam set. Di sini dia kembali. Selanjutnya ada metode insert. Ada metode insert yang di dalamnya itu ada self and follow. Jadi kelas insert dari kelas list ini digunakan dalam kelas sorted yang memiliki metode insert dan sorted set akan menentukan lokasi yang tepat untuk menyisipkan alamat elemen baru sesuai dengan urutan yang diinginkan. Jika elemen sudah dalam set, elemen tersebut tidak akan disisipkan lagi. Selanjutnya ada perilaku append. Jadi perilaku append ini dia metode append ini dia yang ada dalam kelas list
Dalam kelas sorted set, metode append diganti untuk memiliki perilaku yang sama dengan metode insert yang sudah didefinisikan. Dengan demikian, jika elemen ditambahkan akan ditambahkan sesuai urutan yang diinginkan. Selanjutnya, dalam implementasi Dulex TV yang baru, kita melihat penggunaan kelas sorted untuk mengolah daftar saluran favoritnya. Ini adalah penggunaan konkret dari sorted dalam konteks pemrograman kelas Dulex TV. Pada inisialisasi Dulex TV, di sini kita memanggil kelas television menggunakan def init self, dan kemudian kita membuat objek sorted yang digunakan untuk menyimpan saluran favorit. Jadi, setiap objek Dulex TV memiliki daftar saluran favorit yang diatur dengan objek sorted set. Dalam metode add to favorit, kita menggunakan metode append. Kita menggunakan metode append, ini dia metode append-nya. Append untuk menambahkan saluran saat ini ke daftar favorit jika TV dalam keadaan hidup. Selanjutnya ada metode remove to from favorite. Kita di sini memeriksa apakah saluran saat ini dalam daftar favorit dan jika iya kita menghapusnya dari sort set. Selanjutnya ada metode jump to favorite. Ini kita menggunakan metode index after. Kita di sini menggunakan index after, metode index afternya ini dari sorted untuk menentukan saluran favorit berikutnya sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita mengatur saluran TV ke saluran favorit yang sesuai. Ini adalah contoh bagaimana kita dapat menggunakan sorted sebagai alat yang efisien untuk mengolah saluran favorit dalam konteks kelas Dulex. Ini dia kelas Dulex-nya. Dalam kelas Dulex. Jadi sorted ini dia memungkinkan kita untuk mempertahankan elemen dalam urutan terurut dan menghindari duplikasi dengan mudah. Dan ini membantu meningkatkan efisien dan kejelasan implementasi. Selanjutnya ada implementasi beberapa metode yang menggantikan perilaku bawaan dari list. Dalam konteks kelas sorted. Jadi metode extend, ada metode extend. Nah, dia metode extend ini digunakan untuk menambahkan semua elemen dari objek author ke dalam self sorted. Dalam implementasi ini kita memeriksa setiap elemen dalam author. Elemen dalam author-nya itu menggunakan metode insert yang telah kita definisikan sebelumnya untuk memasukkan elemen tersebut ke dalam sorted. Ini dia memastikan bahwa elemen yang sama tidak ditambahkan dua kali dan urutannya terjaga. Kemudian konstruktor ini dalam sorted ini dari kelas list untuk memastikan bahwa sheet yang dibuat selalu berurutan dan tidak memiliki duplikasi. Dalam konstruktor ini kita memanggil konstruktor kelas list. Kita memanggil
konstruktor kelas list terlebih dahulu untuk mendapatkan list kosong. Kemudian jika kita memiliki parameter initial yang merupakan sekuan elemen awal, kita menggunakan metode extend. Nah, di sini kita menggunakan metode extend. Kita menggunakan metode extend ini untuk didefinisikan sebelumnya memasukkan elemen-elemen tersebut. Selanjutnya pada metode ADD, ini dia metode ADD. Metode ini digunakan untuk menggabungkan dua sorted dan menghasilkan sorted set baru. Ini dilakukan dengan membuat salinan sorted saat ini self dan kemudian menamakan elemen-elemen dari objek author yang ke dalam salinan tersebut dengan menggunakan metode extend. Nah, kemudian ada metode sort. Jadi metode sort ini dia mewarisi metode sort dari kelas list. Di kelas list, jadi kita menggantikan perlakuannya dengan metode pass. Metode pass yang tidak melakukan apa-apa. Ini adalah karena sorted set sudah selalu diatur dalam urutan, dan kita tidak ingin menghabiskan waktu yang tidak perlu untuk mengurutkannya ulang. Selanjutnya ada metode reverse. Jadi metode ini dia implementasinya kita memilih untuk tidak mengganti perilakunya atau menganggurkannya, tetapi menganggapnya sebagai isu terpisah yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Nah, selanjutnya implementasi ini memastikan bahwa memastikan bahwa sorted mempertahankan sifat uniknya, yaitu elemen-elemen yang diatur dalam urutan terurut dan menghindari duplikasi, sambil memanfaatkan sebagian besar perilaku yang diwarisi dari kelas list. Jadi itulah tadi pemaparan sedikit. Nah, di sini selanjutnya kita jalankan Dulex TV-nya. Jadi di sini dia pertama di file Dulex ini kita imporkan terlebih dahulu sebuah file lainnya, yang berarti kita imporkan television dari kelas television, dan selanjutnya ada sorted dari yang kita sorted yang kita importkan dari kelas sorted set. Jadi sini kita menghubungkan sehingga menjadi satu file. Nah, setelah itu untuk melihat hasilnya, pertama kita buat dulu objeknya. Nah, objeknya itu yang pertama kita buat dulu objek Dulex TV-nya, dan kita memanggil dari kelas Dulex-nya ini, dari kelas ini. Nah, selanjutnya kita menghidupkan TV. Kita di sini memanggil toggle power. Ini dia toggle powernya dari kelas television. Mana nih? Dulex ini dari toggle power dari ini dia. Oke, selanjutnya di sini kita mengubah saluran Dulex, dan selanjutnya di sini kita menambahkan beberapa saluran favoritnya. Itu ada Dulex TV, kita menggunakan metode add to favorite. Selanjutnya kita menghapus. Selanjutnya lagi kita
Selanjutnya kita melompat ke saluran favorit tersebut. Di sini lagi kita menampilkan saluran status TV-nya. Nah, coba kita jalankan. Oke. Jadi pada hasil ini, pada outputnya ini, di sini kita mendefinisikan dari output ini perangkat atau sistem dalam hal ini, contohnya Deluxe TV. Itu yang pertama, dia dalam keadaan hidup, berarti dia sini true, dan dia dalam keadaan hidup, dan di sini dia diatur channelnya, diatur channelnya pada channel yang volumenya 5. Dan selanjutnya di sini dia mute atau diam. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pengimplementasian dari kelas dan objek tentang Deluxe TV. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.